wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang masih terus memberikan kita berbagai macam limpahan nikmatnya dan rahmatnya. Salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan atau menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Dan salah satunya Allah masih menggerakkan hati kita untuk sama-sama belajar, meneruskan pembelajaran kita yang sudah berjalan di masjid ini. Salawat serta salam kita haturkan selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Amin. Alhamdulillah, baik para jemaah Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas materi lanjutan pada kitab yang sama, kitab fikih fi adhab fi adillati ayati wa taqrib ala madhhab Syafi'i. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada bab rukun dan sunnah dalam mandi wajib. Yang sebelumnya pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Alhamdulillah kita melanjutkan pada pertemuan kali ini materi baru tapi masih berkaitan dengan mandi wajib. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di hadapan kita. Insyaallah beliau akan memberikan ilmunya dan nasihatnya kepada kita semua. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan memberikan kesehatan kepada beliau untuk terus bisa memberikan manfaat untuk umat ini. Amin. Baik, selanjutnya untuk langsung mulai saja kajian pada pagi ini. Kajian pada pagi ini insyaallah akan diisi oleh pemateri kita yang sama, Ustaz Alwi Al-Fazaimah. Pada beliau kami persilakan. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas penyebab wajib mandi. Ya, memang pembahasannya lalu sedikit lebih intim ya. Ya, karena akan tetapi ini ilmu. Ya, akan tetapi ilmu sebagaimana didapati riwayat dari Aisyah yang mana Ummu Sulaim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu beliau mengatakan, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan malu dari yang namanya kebaikan. Nah, kalau misalnya kita tidak membahas ini, ya kapan lagi? Ya, dari mana kita bisa mengetahui? Ya, namanya ranahnya fikih, apalagi kalau kita belajar fikih secara runut dari awal sampai akhir, itu pasti akan mendapati bab-bab yang seperti ini. Ya, ala kulli hal ini adalah ilmu. Ya, juga amanah saya sebagai yang mengetahui ilmu ini untuk menyampaikan kepada para jamaah sekalian. Ya, ini kita masih membahas mandi wajib. Ya, terkait dengan mandi wajib. Karena nanti ada mandi yang hukumnya sunnah. Nah, di sini kan mandi wajib kemarin penyebabnya ada 6. Yang kita bagi menjadi 2 macam. Yang pertama, bagi laki-laki dan perempuan. Di situ disebutkan ada 3, bertemunya antara 2 khitan. Kemudian yang kedua keluar mani. Kemudian yang ketiga kematian. Ini dia yang mewajibkan mandi baik bagi laki-laki maupun perempuan secara umum. Kemudian qism tsani, yaitu bagian yang kedua, yaitu yang mewajibkan mandi khusus bagi perempuan. Dan disebutkan itu ada 3. Haid, nifas, dan melahirkan. Ya, ini dia 6 penyebab wajib mandi. Nah, sekarang kita akan membahas faraidul ghusli, rukun-rukun mandi. Karena kalau kita sudah tahu hukum dari mandi wajib, ya kita sudah tahu penyebab-penyebab apa saja sih yang mewajibkan kita mandi, pasti nanti salah satu dari ke-6 ini kita akan mengalaminya. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya mengangkat hadas besar tersebut?
tentu kita harus mengetahui rukun-rukunnya. Kita pernah sampaikan di awal waktu itu perbedaan antara rukun dan syarat dan apa konsekuensinya ketika kita meninggalkan salah satu rukun dari ibadah. Maka ibadah yang ditinggalkan rukunnya tidak akan sah. Begitupun mandi, karena mandi merupakan ibadah. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya faraidul ghusli, rukun-rukun mandi itu ada 3. Ya, disebutkan ada 3. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan najis dari badan, kemudian yang ketiga mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini dia rukun mandi. Kita harus korelasikan antara rukun mandi dengan rukun wudu. Ya, kita juga harus bisa membedakan antara kedua hal ini. Ya, dikhawatirkan nanti terjadi kesalahan. Ya, karena nanti sebagian masyarakat ada yang menganggap rukun mandi, rukun wudu itu ada 2 misalnya. Nah, ini dia kurang tepat ya. Jadi karena rukun wudu ya berdasarkan ayat, ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan ada 6. Ya, ada 6 secara rinci yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu-lalu, yaitu idza qumtum ila sholati, ini niat, faghsilu wujuhakum, membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh kedua tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, ini mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Baru yang terakhir itu ada tartib, harus tersusun atau tertib, nggak boleh tangan dulu baru wajah atau kaki dulu baru kepala, itu nggak boleh. Nah, itu dia rukun wudu. Nah, sekarang kita membahas rukun mandi. Rukun mandi itu ada 3. Nah, akan tetapi apa yang disebutkan di dalam kitab, ya, apa yang disebutkan di dalam kitab ini yaitu menyebutkan menghilangkan najis di badan, ini merupakan pendapat yang tidak mu'tamad. Jadi nanti dalam mazhab Syafi'i sebenarnya pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i rukun mandi itu hanya 2. Niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah cukup. Ya, tapi kita akan bahas apa yang disebutkan oleh pengarang kitab di sini. Ya, taib. Faslun, yaitu pasal faraidul ghusli salah satu asya. Rukun-rukun mandi itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Ya, pertanyaannya niat itu apa? Apa yang dimaksud dengan niat? Nah, di sini niat ini sangat-sangat besar ya pengaruhnya ya. Ya, ketika kita salah menempatkan niat itu efeknya sangat dahsyat. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan, baik amalan ukhrawi ataupun amalan duniawi, itu tergantung dari niatnya. Ya, bahkan disebutkan di dalam sebuah riwayat yang artinya nanti akan terlihat ya, ada sebuah amalan yang terlihat seperti amalan akhirat, tapi karena buruknya niat maka akan berubah menjadi amalan dunia. Maksudnya apa? Bentuknya amalan akhirat, misalnya sholat atau sedekah, tapi karena buruknya niatnya bukan karena Allah, ya niatnya karena manusia, maka amalan yang berbentuk amalan ukhrawi tadi itu akan bernilai amalan duniawi, jadi sia-sia, haba'an mansura, ya tidak akan mendapatkan pahala di sini, jadi hanya mendapatkan capeknya saja. Ya, jadi percuma kita beribadah itu mengharapkan pujian orang lain, itu tidak ada gunanya. Karena yang namanya ibadah khusus hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ibadah yang dikerjakan karena orang lain ini termasuk syirik kecil. Karena secara tidak langsung dia beribadah untuk selain Allah. Ya, secara tidak langsung. Maka kita perlu memperhatikan niat. Dan kemudian sebaliknya, ya tadi kan amalan yang berbentuk amalan ukhrawi, jika salah niat, ya disebabkan karena buruknya niat, maka akan berubah menjadi amalan duniawi, tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya, amalan duniawi yang diniatkan karena Allah,
itu akan bernilai pahala. Contoh, menafkahi keluarga. Apa hukumnya menafkahi keluarga? Wajib. Ya, hukum menafkahi keluarga bagi laki-laki adalah wajib. Kemudian seorang laki-laki bagaimana cara dia bisa menafkahi keluarganya? Tentu dengan bekerja. Nah, pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki ini, misalnya kerjanya kerja di pabrik atau kerjanya jualan dan lain sebagainya. Ketika dia niatkan pekerjaan tersebut karena Allah supaya bisa menafkahi keluarganya, maka pekerjaan yang tadi dia kerjakan meskipun bentuknya itu duniawi akan bernilai ukhrawi, akan mendapatkan pahala. Nah, ini Masya Allah ya, niat ya. Makanya disebutkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini dia dahsyatnya niat. Akan membedakan mana amalan ibadah dan mana amalan yang ada, yaitu berupa tradisi atau yang lain sebagainya. Nah, maka dari itu para ulama sebenarnya membahas terkait dengan niat ini 7 pembahasan. Jadi ada yang disebut sebagai mabahisun niyah, pembahasan niat. Ya, pembahasan niat dinazom oleh sebagian ulama, beliau menyebutkan mabahisun niyah sab'atun. Jadi pembahasan niat itu ada 7. Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Jadi ada 7 pembahasan niat. Yang pertama haqiqatun, definisi niat. Hukmun, yang kedua hukum niat. Mahallun, tempatnya niat. Wa zaman, waktunya niat. Kaifiyatun, tata cara niat. Syartun, syarat niat. Wa maksudun, tujuan dari niat. Nah, ini ada 7. Ya, insya Allah kita akan sebutkan satu persatu ya, terkait dengan niat. Yang pertama, haqiqatun, definisi niat. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Kita harus tahu nih. Ya, selama ini kan kita berbicara tentang niat. Ibadah itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan niat. Maka disebutkan oleh para fuqaha, para ulama fikih menafsirkan niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu memaksudkan sesuatu beriringan atau berdampingan dengan pekerjaannya. Ya, jadi memaksudkan sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan itu disebut sebagai niat. Ya, jadi keinginan mengerjakan sesuatu yang didampingi atau diiringi dengan pekerjaan itu disebut niat. Nah, kalau seandainya contoh, saya dari rumah mau ke masjid melaksanakan sholat zuhur. Ya, keinginan saya di rumah itu tidak disebut sebagai niat. Karena apa? Keinginan saya yang di rumah tadi tidak langsung diiringi setelahnya dengan sholat zuhur. Nah, maka yang hal tersebut disebut sebagai azam. Ya, hal tersebut disebut sebagai azam. Jadi ulama membedakan antara niat dan azam. Azam menginginkan sesuatu tapi keinginan tersebut tidak berdampingan dengan perbuatannya. Jadi keinginan saya melaksanakan sholat zuhur di rumah, ketika saya berangkat ke masjid, nah ini kan ada jeda. Ya, ini ada jeda. Jadi saya niat ingin sholat zuhurnya sedang dalam keadaan di rumah. Saya jalan ke masjid dulu, sampai masjid. Nah itu ada waktu, ada jarak. Nah maka keinginan di rumah tadi itu disebut sebagai azam. Kapan saya niatkan? Nanti ketika ingin takbiratul ihram. Nah, keinginan ketika takbiratul ihram itu disebut sebagai niat. Ya. Keinginan saya melaksanakan sholat zuhur ketika takbiratul ihram atau beriringan dengan takbiratul ihram itu disebut niat. Karena yang namanya niat muqtarinan bi fi'lihi. Ya, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu atau memaksudkan sesuatu yang berdampingan dengan perbuatannya. Itu definisi niat. Ya, itu definisi niat yang pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan hukum terkait dengan hukum niat. Apa sih hukumnya niat? Maka hukumnya niat adalah wajib. Ya, hukumnya niat pada asalnya wajib.
kecuali nanti di beberapa permasalahan. Di antaranya ketika memandikan jenazah, di sini hukum niat adalah sunnah. Ya. Jadi ketika ada orang yang ingin memandikan jenazah, hukum niat ketika memandikan jenazah di sini adalah sunnah. Ya, kemudian pembahasan terkait dengan niat juga. Ya, tadi kan niat itu kan dia berdampingan dengan perbuatan. Ya, ini dikecualikan. Nanti ada yang dikecualikan yaitu siam, puasa. Nah, kalau puasa niatnya tidak boleh berdampingan dengan perbuatannya. Karena kita nggak tahu nih hakikat dari terbitnya fajar kapan. Karena puasa itu kapan? Puasa itu menahan dari makan, minum, atau apapun yang dapat membatalkan puasa, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kita nggak tahu kapan terbitnya fajar, maka kita tidak boleh di sini niatnya berdampingan dengan perbuatannya. Kapan kita harus meniatkan puasa? Ya, sejak jauh-jauh hari, misalnya jam 12 malam atau sebelum tidur kita niatkan untuk puasa besok hari. Jadi kalau kita niatkan puasanya pas azan, nah di sini puasa kita tidak sah. Ya, puasa kita batal. Ya, berarti kita niatnya ketika sudah masuk waktu. Dan ini tidak boleh. Ya, sedangkan syarat sahnya puasa harus niat sebelum masuknya fajar. Nah, maka tadi niat yang beriringan dengan amal perbuatan itu dikecualikan daripadanya puasa. Kalau puasa tidak boleh. Ya, dia harus punya jarak. Ya, harus punya jarak. Itu dia puasa. Nah, kemudian yang ketiga tadi hakikatun, hukmun, wa mahallun. Mahallun ini tempat. Di mana sih tempatnya niat? Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat adalah di hati. Ini tempat yang utama. Ya, niat itu tempatnya di hati. Seandainya ada orang yang melafadzkan niat, kemudian bertentangan dengan apa yang di hatinya, maka yang di hatinya itulah yang menjadi yang dianggap. Ya, sebenarnya dalam masalah melafadzkan niat ini adalah polemik di masyarakat ya. Ini termasuk perdebatan ya, perdebatan di kalangan masyarakat. Ya, tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya 3 madhab mengatakan hukum melafadzkan niat itu mustahab. Jadi madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ya, mereka meyakini bahwasanya melafadzkan niat hukumnya mustahab. Sedangkan yang keempat yaitu madhab Hambali, ya, beliau mengatakan hukum melafadzkan niat itu bid'ah. Ya, jadi hukum melafadzkan niat menurut madhab Hambali adalah bid'ah. 3 madhab sebelumnya mengatakan mustahab. Nah, di sini perlu kita ketahui mustahab dan sunnah itu beda. Ya, jadi para fuqaha, para ulama membedakan antara mustahab dan sunnah. Apa bedanya mustahab dan sunnah? Kalau sunnah ada anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebiasaan yang sering dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sunnah. Kalau mustahab artinya apa? Dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena para ulama melihat hal tersebut ya hal yang urgent ya. Kita melihat di zaman yang semakin jauh dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya para ulama pada saat itu menganggap melafadzkan niat itu adalah hal yang dibutuhkan. Sebab apa? Karena was-wasnya syaitan itu dahsyat. Jadi ketika kita misalnya takbir Allahu Akbar, terus kita baru ingat, baru niat di situ, maka sholat kita tidak sah. Ya, maka para ulama pada saat itu, wah ini kayaknya nggak bisa kalau seperti ini. Atau bahkan ada yang makmumnya itu masbuk, imamnya sudah ruku, dia tiba-tiba datang Allahu Akbar, nggak tahu dan niat atau belum. Nah, ini juga termasuk was-was. Yang maka dari itu 3 madhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, mereka menganggap bahwasannya melafadzkan itu adalah mustahab. Ya, tapi mustahab di sini tidak disyaratkan ada dalil secara nas. Tapi dalilnya mereka apa? Istihsan. Ya, dalil mereka adalah istihsan. Apa itu istihsan? Ya, para ulama menganggap hal ini adalah perkara yang baik. Ya, ala kulli hal tentang melafadzkan niat ini adalah polemik. Ya, bagi orang yang tidak was-was dalam ibadahnya silakan
tidak perlu melafadzkan niat. Kemudian bagi orang yang mungkin sering was-was dalam ibadahnya, silakan juga melafadzkan niat. Kenapa? Karena melafadzkan niat fungsinya adalah menguatkan hati. Ya, keimanan manusia akhir zaman itu tidak sekuat keimanan para sahabat. Ya, para sahabat keimanannya luar biasa. Ya, jadi ketika mereka mendatangi masjid tidak lain melainkan untuk beribadah. Ya, tapi manusia akhir zaman ini terkadang yang mereka lupakan adalah niatnya. Ya, seperti itu. Maka dari itu, ya hal seperti ini, ya hal polemik sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Kita sebagai orang akhir zaman, ya kita manusia akhir zaman, ya sudah, kita tinggal ikuti saja mana pendapat yang menurut kita lebih aman, ya. Mana pendapat yang menurut kita lebih tenang kita jalani. Ya, tapi tadi saya sudah sampaikan perselisihan para ulama, yaitu 3 madhab mengatakan hukumnya mustahab. Jadi di sini bukan framing, ya. Jadi jangan sampai beranggapan melafadzkan niat itu hanya terjadi dalam madhab Syafi'i. Tidak. Ya, bisa silahkan dibuktikan dalam madhab lain seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i. 3 madhab ini menganggap melafadzkan niat itu hukumnya mustahab. Ya, kemudian pembahasan yang keempat. Yang pertama tadi hakikatun, definisi niat. Kemudian yang kedua hukmun, hukum niat. Kemudian yang ketiga mahallun, tempatnya niat, tentu di hati, ya. Jadi jangan sampai kita juga salah nih tempat niat. Jadi lafadz itu bukan yang asli. Ya, lafadz itu bukan yang inti. Ya, jadi yang asli itu adalah di hati. Lafadz itu hanya menguatkan. Jadi kalau nanti misalnya sholatnya sholat asar, lafadznya sholat zuhur, niatnya yang di hatinya sholat asar, maka sholat asar yang dianggap. Berarti sholatnya sah tidak? Sah. Tapi kalau kebalik, lafadznya sholat asar, tapi di dalam hatinya melaksanakan sholat zuhur, maka di sini sholatnya tidak sah. Ya, karena yang dianggap itu adalah di hati. Karena mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat adalah hati. Ya, hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Nah, sekarang kita membahas zaman, waktu niat. Ya, waktu niat di setiap ibadah itu kapan? Ya, waktu niat di setiap ibadah itu di awal rukun masing-masing ibadah. Ya, jadi waktu niat di setiap ibadah adalah awal rukun masing-masing ibadah. Kita contohkan mandi. Rukun yang pertamanya, ya dia di sini rukunnya niat, ya. Ya, jadi kapan kita niat mandi? Ketika kita hendak mengguyur pada guyuran yang pertama. Ya, karena guyuran yang pertama ini hukumnya wajib. Nah, jadi kapan kita niatkan ingin melaksanakan mandi wajib? Ketika kita mengambil, ya nyiduk air untuk guyuran yang pertama, disitulah waktunya niat. Saya niat mandi wajib. Saya niat mengangkat hadas besar. Kemudian wudu, ya contohnya wudu. Rukun yang pertama wudu apa? Membasuh wajah. Nah, berarti niat kita itu ketika hendak membasuh wajah pada sebagian basuhan. Nah, terus bagaimana Ustadz? Saya niatnya itu dari awal ketika mencuci tangan. Itu tidak menjadi masalah. Dan lebih afdol lagi kalau kita niatkan 2 kali. Ya, kita niatkan yang pertama, niatnya itu ketika mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsar. Ini kita niatkan mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Maka kita akan mendapatkan pahala sunnah. Ya, jadi ketika kita mencuci tangan, kemudian kita tasmiyah, di sini kita niatkan kita sedang mengerjakan sunnah-sunnah wudhu. Nah, selesai itu mengerjakan sunnah-sunnah wudhu, kita pengen basuh wajah, di sini baru kita niat wudhu. Ya, kita niatkan wudhu. Ya, di sini 2 kali niatnya. Jadi niat, ya, jadi niat kapan waktunya? Ketika hendak melaksanakan rukun yang pertama. Ya, tadi 2 contoh dalam bab toharoh. Ya, sekarang dalam bab sholat, kapan kita meniatkan dalam sholat? Kapan kita melaksanakan niat ketika sholat? Ya tentu pada rukun yang pertama. Rukun yang pertama sholat apa? Takbiratul ihram. Berarti ketika kita takbiratul ihram itu kita niat.
Ya jangan sampai setelah takbiratul ihram baru niat. Nah itu nggak boleh. Ya nggak sah. Ya jadi kita niat dulu ingin melaksanakan sholat apa nih? Misalnya sholat subuh, baru Allahu Akbar. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, saya ingin sholat subuh nih. Nah itu udah nggak sah. Ya, itu tidak sah. Karena yang namanya niat itu sebelum melaksanakan amalan, bukan ketika melaksanakan amalan. Ya seperti itu ya. Nah jadi zamanun niyah, waktunya niat itu adalah rukun yang pertama di setiap ibadah. Itu dia zaman niat. Ya. Kemudian selanjutnya, tadi yang pertama hakikatun definisi, hukmun hukum, mahalun tempat, zaman yaitu waktu niat. Kemudian sekarang kita akan membahas kaifiyatun, tata cara niat. Sebenarnya tata cara niat ini tergantung dari masing-masing ibadahnya. Kalau seandainya sholat, maka apa yang diniatkan? Ya, saya niat sholat fardu. Ya, kita harus menentukan sholat yang kita kerjakan ini fardu, sunnah, atau nafilah mutlak. Karena nanti sholat itu kita bagi menjadi 3 macam. Jadi ada 3 golongan sholat. Ada sholat fardu, kemudian ada sholat nafilah. Sholat nafilah kita bagi lagi menjadi 2. Ya, nanti insya Allah lebih rincinya kita akan bahas di bab sholat. Ya, sholat nafilah kita bagi lagi menjadi 2. Ada nafilah mutlak, ada nafilah muqayyad. Nafilah mutlak ya sudah, yang dia itu sholat sunnah aja, pokoknya sholat sunnah. Itu nafilah mutlak. Nafilah muqayyad, imma muqayyad bizaman au muqayyad bisabab. Ya, jadi muqayyad dibagi lagi menjadi 2. Ada yang muqayyad terikat dengan waktu seperti duha, ya, sholat duha, kemudian sholat witir, kemudian sholat tarawih. Ini sunnah, ya, nafilah muqayyad bizaman, yang dia terikat dengan waktu. Nah, yang terikat dengan sebab itu apa? Contohnya seperti tahiyatul masjid. Sebab dia disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid apa? Karena dia masuk masjid. Nah, bahkan nanti ada pembahasan khusus di dalam masalah ini. Apakah perintah itu akan berlaku pengulangan atau tidak? Dalam ilmu usul fikih disebutkan ada khilaf di sini. Ya, jadi menurut pendapat yang kuat bahwasannya perintah yang disebutkan di sana ada istilah pengulangan, maka wajib dikerjakan juga berulang. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Perintahnya di sini fala tajlisu hatta tusolliya rakaatain. Jangan kamu duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Ya, ketika kamu masuk masjid. Berarti ketika ada seseorang masuk masjid kemudian sholat, dia niat sholat nih, sholat sunnah muqayyad. Nah, kemudian sudah selesai sholatnya, dia keluar lagi ke masjid. Ketika dia masuk lagi, dia diperintahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Ya, jadi setiap dia masuk masjid, maka dia melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini nanti akan kita bahas lebih detail di babnya saja. Ya, ala kulli hal ini kita menjelaskan tentang kaifiyah, tata cara niat. Jadi masing-masing ibadah itu ada tata caranya. Tadi sholatnya sholat wajib, maka kita niatkan sholat wajib. Sholat sunnah kita niatkan sholat sunnah. Sunnahnya muqayyad kah atau sholat sunnah mutlak kah, itu kita niatkan. Begitupun dalam masalah toharoh. Ya, dalam masalah toharoh itu dibedakan antara orang yang salisul baul atau orang yang daimul hadas dengan orang yang sehat. Ya, antara orang yang selalu berhadas, ya, dalam artian dia mengidap penyakit beser atau wanita istihadah, maka niatnya pun berbeda dengan orang yang sehat. Jadi niat wuduknya orang yang mengidap penyakit selalu berhadas itu berbeda dengan niat orang yang sehat. Apa perbedaannya? Contoh dalam wudu. Ya, jadi wudu, misalnya wudunya wanita istihadah. Ya, sudah tahu ya wanita istihadah ya, yaitu wanita yang keluar darah dari farjnya. Ya, selain darah haid dan darah nifas. Ya. Kalau keluar darah
otomatis kan dia termasuk berhadas, karena sudah kita jelaskan di pembatal-pembatal wudu. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua lubang itu membatalkan wudu. Nah, wanita istihadah termasuk yang selalu berhadas. Lalu bagaimana cara wanita istihadah tadi berwudu? Maka niat yang dikerjakan atau niat yang dilakukan oleh wanita istihadah itu bukan saya niat berwudu. Kalau dia niat berwudu maka wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Tapi niat yang dia lakukan adalah istibahata sholat. Dia niat supaya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya kita syaratkan di pertemuan yang lalu, ya dia harus mualah. Apa itu mualah? Ya, terus bergegas, langsung mengerjakan. Setelah melaksanakan wudhu, wajib bagi dia untuk segera melaksanakan sholat tanpa adanya uzur. Apabila dia menunda-nunda maka batal wudhunya, dia harus mengulang dari awal, bersihkan lagi najisnya, kemudian disumbat lagi kemaluannya, baru setelah itu langsung berwudhu lagi, baru langsung sholat lagi. Itu dia bagi orang yang mengidap penyakit daimul hadas, yaitu yang selalu berhadas. Nah, sedangkan orang yang sehat itu dia niat terserah, saya niat mengangkat hadas, saya niat mengangkat hadas kecil, saya niat wudhu, saya niat untuk sholat. Ini tidak menjadi masalah. Saya niat wudhu untuk membaca Al-Quran, itu tidak menjadi masalah. Ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Ada anggapan ketika seseorang niat berwudhu ingin membaca Al-Quran, katanya tidak boleh sholat. Betul tidak? Nah, di sini adalah pemikiran yang tidak tepat. Jadi ketika ada seseorang yang berwudu, niatnya itu untuk membaca Al-Quran, maka wudu yang dia pakai tadi boleh dipakai untuk sholat. Karena beda ya antara wudu dan tayamum. Wudu itu ibadah yang kuat, toharoh yang qawiyah, toharoh yang kuat. Sedangkan tayamum toharoh yang do'ifah, toharoh yang lemah. Nah, itu dibedakan. Maka dari itu tadi kaifiyatun niyah, tata cara niat itu dia berbeda di setiap masing-masing ibadah. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang pertama hakikatun, yang kedua hukmun, yang ketiga mahalun, yang keempat zaman, kemudian yang kelima kaifiyatun, yang keenam adalah syartun, syarat niat. Nah, ternyata niat itu punya syarat. Jadi tidak semua orang yang niatnya itu sah. Jadi ada syarat-syarat niat yang perlu ditunaikan, yang perlu dikerjakan. Apa itu? Yang pertama, syarat niat harus akil, berakal. Ya, syarat niat yang pertama adalah berakal. Jadi niatnya orang gila itu tidak sah. Niatnya orang ngigo itu tidak sah. Niatnya orang mabuk itu tidak sah. Karena syarat niat yang pertama adalah berakal. Ini syarat niat yang pertama. Kemudian syarat niat yang kedua, ya, syarat niat yang kedua Islam. Dia harus beragama Islam. Jadi niatnya orang kafir itu tidak sah. Ya, niatnya orang kafir tidak sah. Karena syarat niat adalah Islam. Kemudian syarat niat yang ketiga mengetahui ibadah yang diniatkan. Ya, syarat yang ketiga mengetahui ibadah yang diniatkan. Kemudian syarat yang keempat tidak melakukan pembatal-pembatal ibadah tersebut. Ya, syarat yang keempat tidak melakukan pembatal-pembatal ibadah tersebut. Contoh, dia niat wudu, membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian buang angin. Nah, di sini batal. Dia harus ngulang dari awal lagi. Ya, jadi tidak melakukan pembatal-pembatal ibadah yang diniatkan. Kemudian yang kelima, tidak mengikat niat dengan sesuatu yang membatalkan, atau tidak mengikat niat dengan sesuatu lain. Ya, tidak mengikat niat dengan sesuatu lain. Contohnya seperti apa? Contoh, saya niat wudu. Jika Zaid datang, maka wudu saya batal.
Nah, ini sama saja dia mengikat niat dengan sesuatu lain. Ya. Saya melaksanakan sholat. Jika Zaid datang, maka sholat saya batal. Saya melaksanakan sholat. Jika pintu ini terbuka, maka sholat saya batal. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dia mengikat niat dengan sesuatu yang dia anggap hal tersebut adalah membatalkan ibadah dia. Ini tidak diperbolehkan. Jadi itu dia ada 5 syarat niat. Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Yang pertama berakal, kemudian yang kedua Islam, kemudian yang ketiga mengetahui ibadah yang diniatkan, kemudian yang keempat tidak melakukan pembatal ibadah yang diniatkan, kemudian yang terakhir tidak mengikat niat dengan sesuatu yang lain. Ini dia syarat-syarat niat. Ya. Kemudian yang ketujuh maksud niat, tujuan niat. Apa sih tujuan niat? Ya, tujuan niat adalah membedakan antara ibadah dan adah. Apa itu adah? Adah itu kebiasaan. Ya, jadi tujuan niat adalah membedakan ibadah dan adah. Ya, untuk membedakan mana amalan yang bersifatnya ibadah dan mana amalan yang sifatnya adah, yaitu kebiasaan. Ya, contoh, kita kasih contoh. Mandi ada yang bentuknya ibadah, ada yang bentuknya adah. Betul ya? Jadi kalau kita lagi capek, misal pulang kerja, gerah tuh, otomatis untuk nyegerin tubuh itu dengan cara mandi. Nah, ini mandi apa? Adah, ya, kebiasaan. Nah, sedangkan kalau ketika junub atau suci dari haid atau mandi di hari Jumat, ini sifatnya apa? Mandi yang bersifat ibadah. Nah, untuk membedakan antara amalan yang sifatnya ibadah dan amalan yang sifatnya adah, itu butuh niat. Ya, jadi niat inilah yang menentukan. Ya, ketika kita niatkan amalan-amalan yang bersifat ibadah ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak niatkan, maka tidak mendapatkan pahala, bahkan tidak sah. Ya, karena segala amalan tergantung niatnya. Nah, kalau misalnya ada amalan yang sifatnya biasa saja ada, tapi kita niatkan hal tersebut karena Allah, itu bisa bernilai pahala juga. Ya, jadi contoh, ya tadi yang sudah kita kasih contoh ya, kerjanya suami di pabrik atau kerjanya suami di toko dengan niat untuk menunaikan kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga, yaitu menafkahi keluarganya karena Allah, itu bernilai pahala. Ya, jadi jangan pernah lelah ya ketika kita capek nih ya kerja, ya kita ingat ya keringat kita ini karena Allah. Tujuannya untuk menunaikan kewajiban kita karena Allah. Maka usaha yang kita kerjakan ini tidak akan sia-sia. Ya, semua akan bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala. Ya, Masya Allah. Ya, banyak ya, betapa banyak ya ya dari kisah lah ya. Kita dapat ada kisah seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang. Ya, kemudian si pemuda ini pengen tobat gitu ya. Pengen sekali bertobat karena dia sudah banyak membunuh jiwa. Datanglah pada seorang, istilahnya apa? Ulama. Ya, tapi ulamanya ulama ya, ulama yang terlalu kaku dalam mengambil hukum. Sampai akhirnya apa? Dia memfatwakan, wahai pemuda, orang seperti kamu itu tidak akan diterima lagi. Sudahlah, kamu gak usah bertobat. Ya, ini kan tidak menjadi solusi ya. Padahal orang yang ahli maksiat itu datang ke seorang ulama untuk meminta nasihat, untuk meminta solusi, jalan keluar. Jangan dihakimi. Ya, udah tahu dia mantan pembunuh, membunuh 99 orang, ya sudah sekalian aja. Ulama itu dibunuh lagi sama pemuda itu. Jadi genap 100 orang yang dibunuh. Sampai bingung tuh pemuda itu masih merasakan galau. Kayaknya ada sesuatu yang menarik dia gitu untuk bertaubat. Akhirnya bertemulah dengan seorang ulama yang sahih, ya, ulama yang solih, ulama yang amanah,
Ya ketika ditanya, wahai Syekh, saya ini pengen bertobat, gimana? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah mungkin Allah mengampuni dosaku? Maka kata ulama tadi, iya. Selama kamu tidak melaksanakan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Lalu bagaimana cara saya bertobat? Kemudian ulama tadi menyarankan untuk memperhatikan pergaulan, membatasi pergaulan. Silakan kamu pergi ke wilayah sana. Ya, karena di wilayah sana tuh banyak ulama, di wilayah sana banyak orang-orang soleh. Insya Allah dengan kamu bergabung atau bergaul dengan orang-orang soleh akan ikut menjadi orang soleh. Akhirnya diikutilah oleh pemuda tadi jalan, dan qadarullah di pertengahan jalan si pemuda tadi wafat. Nah di sini para malaikat berdebat nih, ini mau dimasukin surga atau neraka, surga atau neraka. Ternyata ketika diukur jalan kebaikannya lebih panjang, akhirnya si pemuda tadi dimasukkan ke surga. Ini kisah yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita umat Nabi Muhammad yang kita itu hidup di akhir zaman, bahwasannya niat itu sangat penting. Ya, tadi si pemuda tadi itu yang banyak melakukan dosa karena niatnya untuk mencari pintu taubat, ya, untuk bertaubat, ingin menjadi lebih baik lagi. Ya, di pertengahan jalan dia wafat, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai kebaikan. Maka yang disebutkan dalam hadis secara lengkapnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah, maka ia akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan saja, tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi niat itu sangat-sangat berpengaruh, ya, Masya Allah. Ya, khususnya dalam masalah ibadah, kita niatkan karena Allah, karena syarat sahnya ibadah apa? Ittiba'ur Rasul dan ikhlasun niyah. Ya, jadi syarat diterimanya ibadah ada 3. Yang pertama, ittiba'ur Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ikhlasun niyah, yaitu niatnya ikhlas. Kemudian yang ketiga, tidak memakan makanan yang haram. Ya, karena mengkonsumsi makanan yang haram itu dapat mencegah sahnya niat. Jadi amalan orang yang memakan makanan haram itu akan tertolak. Ya, itu dia terkait dengan mabahi sunniyah, pembahasan niat. Ya, kita kembali ke rukun mandi. Ya, kita kembali ke rukun mandi. Tadi kita masih baru membahas rukun mandi yang pertama, yaitu niat. Kemudian kita lanjut rukun mandi yang kedua, menghilangkan najis di badan. Ya, ini kita fokusnya kembali lagi nih. Dari yang tadi kita sudah membahas niat ke sana ke sini. Nah, ternyata kita flashback, kita masih di pembahasan rukun-rukun mandi. Ya, jadi rukun mandi ada 3. Yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan najis di tubuh. Ya, menghilangkan najis di badan. Jadi kalau seandainya di tubuh ini ada najis, ya seperti mazi, ya sisa mazi, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu dia mandi. Maka di sini disebutkan di dalam hadis. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis tata cara mandi. Ya, an Maimunata radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anhuma fi ghuslihi, yaitu ketika beliau mandi. Wa ghuslu farjihi wa ma asabahu minal adza. Ya, kemudian disebutkan an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idagtasala minal janabati bada'a faghasala yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi summa yasubbu ala ra'sihi salasa
ghurafatin biyadaihi summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Yang artinya bahwasannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ketika mandi junub bada'a faghasala yadaihi. Pertama, beliau cuci tangan dulu. Ya, jadi ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam hendak mandi wajib, apa yang pertama beliau lakukan? Yang pertama adalah cuci tangan. Ya, yang pertama cuci tangan. Kemudian yatawaddo. Ya, kemudian beliau berwudu. Kemudian setelah itu beliau memasukkan asobi, yaitu jari jemarinya atau tangannya di dalam air, atau jari jemarinya. Ya, jari jemarinya di dalam air. Jadi bukan tangannya keseluruhan, hanya jari-jarinya saja dimasukkan ke dalam air. Fayukhallilu biha usula sya'rihi. Ya, setelah jari jemarinya dimasukkan ke dalam air, beliau menyela-nyela rambutnya. Ya, menyela-nyela rambutnya sampai ke akar-akarnya, ya, sampai mengenai kulit. Summa yasubbu ala ra'sihi salasa gurofin. Setelah beliau menyela-nyela rambutnya, beliau mengguyur kepalanya menggunakan 3 kali guyuran. Ya, beliau mengguyur kepalanya 3 kali guyuran. Summa yufidul ma'a ala jildihi kullihi. Baru setelah itu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Ya. Ya, kemudian ini hadis yang disebutkan tadi ini mencakup dari poin yang pertama dengan poin yang kedua. Ya, jadi tadi ya, yang pertama ketika diriwayatkan oleh Maimunah, ya, ketika menjelaskan tentang sifat mandinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yang pertama dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah membasuh farj. Apa itu farj? Ya, kemaluan. Ya, ghusala farjahu, membasuh kemaluannya. Wa ma asabahu minal adza, dan area yang terkena najis. Ya, misalnya di pahanya, ya, tadi ketetesan mazi, maka wajib untuk dibersihkan dulu. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah. Ya, oleh Maimunah. Sedangkan hadis yang kedua tadi itu hadis yang menjelaskan tentang poin yang ketiga, wajibnya mengguyur air ke seluruh tubuh sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadaihi summa yufidul ma ala jildihi kullihi. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengguyur seluruh area tubuhnya tanpa terkecuali. Jadi memperhatikan lempitan-lempitan, kemudian sela-sela yang sekiranya itu sulit untuk terkena air, maka wajib untuk terkena air. Ya, jadi rukun mandi itu 3 ini. Ya, yang pertama niat, kemudian yang kedua menghilangkan najis dari badan, yang ketiga adalah mengguyur air ke seluruh tubuh. Jadi kalau ada tubuh yang belum terkena air, maka mandi wajibnya belum sempurna dan dia belum boleh melaksanakan sholat. Karena orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, ini termasuk penghalang dari melaksanakan sholat. Kapan dia boleh sholat? Kalau sudah sempurna mandi junubnya. Ya, mungkin pembahasan kita hari ini cukup sampai sini. Ya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang itu baru membahas sunanul ghusl, yaitu sunnah-sunnah mandi. Tadi awalnya saya kira cukup ya ngebahas rukun plus sunnah mandi, ya ternyata di rukunnya saja sudah panjang ya. Jadi ya kita cukupkan membahas rukun-rukun mandi saja. Itu saya ulangi, rukun-rukun mandi hanya 3, atau kalau mau ngambil pendapat muktamad madhab Syafi'i cuma 2 aja. Rukun mandi hanya 2, niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu sudah cukup. Ya, mungkin jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan.
Langsung dijawab ya. Gimana? Langsung dijawab. Ya silakan. Ya, apakah mandi junub ada batas air minimal yang digunakan? Ya, di sini tidak ada batas minimal. Ya, seminimal-minimalnya ketika air tersebut cukup digunakan untuk membasuh seluruh tubuh, itu sudah cukup. Misal, kalau 1 ember ini cukup nih untuk digunakan membasuh seluruh tubuh. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan sela-sela tubuh, kemudian bawah kuku. Ya, itu kalau sudah dirasa cukup, ya sudah dirasa airnya mengaliri ke seluruh tubuh, maka itu sudah cukup. Tapi kalau kurang, nah maka dia wajib untuk menambah airnya lagi. Jadi untuk batasan minimal seseorang itu melaksanakan mandi junub itu tidak ada batas minimalnya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya, karena nanti ada ya hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya dengan 1 mud, kemudian mandinya dengan 1 sok. Ya, sekarang yang kita pertanyakan 1 mud dan 1 soknya Rasul itu seperti apa? Nah, ini banyak. Nah, jangan sampai ini menjadi anggapan bahwasanya sunnahnya itu berwudu dengan 1 mud, kemudian mandi dengan 1 sok. Nah, ini salah. Ini bukan merupakan kesunahan. Nah, sekarang saya pengen gambarkan juga 1 mud. 1 mud itu kira-kira berapa sih? Karena kan ada yang menganggap bahwasanya wudu itu pakai 1 gelas ya, aqua gelas. Ini sudah 1 mud belum? Sudah 1 mud belum di sini? Jawabannya belum. Kenapa? Karena 1 mud itu sekitar 650 gram sampai 800 gram. Karena ulama berselisih di sini. Ada yang menganggap 1 mudnya 650 gram. Ada yang menganggap 1 mudnya 750 gram. Ada yang menganggap 1 mud itu 800 gram. Jadi kalau kita literkan ya, maka 1 mud itu tidak cukup 1 aqua gelas. Ya, kurang lebih 1 botol ya. Ini baru dianggap 1 mud. Kurang lebih 1 botol ini sekitar 650 mili ya. Nah, ini baru dikatakan 1 mud. Nah, begitupun 1 soknya Rasul seperti apa? Nah, itu dia perlu kita takar ulang. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami istilah-istilah ini. Ya, tadi ya pertanyaan tadi, apakah ada batas minimal air yang digunakan untuk mandi junub? Jawabannya tidak ada dalil, 1 dalil pun yang mengatakan minimal mandi junub itu segini. Ya, pokoknya yang paling seminimal-minimalnya air tersebut bisa digunakan untuk mengguyur seluruh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung kepala, bawah-bawah kuku, kemudian lepitan-lepitan tubuh. Kalau itu dirasa sudah terbasuh semua, maka itu sudah cukup. Gitu ya. Dari jamaah ikhwan ke bapak, jadi ditanyakan. Dari ibu cuma 1 aja Ustaz. Cuma 1, iya. Cukup ya mungkin ya. Baik, alhamdulillah. Oh iya. Melafatkan. Ya, sebenarnya melafatkan usolli fardo itu tidak wajib sebenarnya. Ya, sebenarnya tidak wajib karena yang penting niat itu kita paham terhadap niat kita. Nah, kenapa kok banyak yang melafatkan yang usolli? Karena memang yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu menggunakan lafaz tersebut. Karena kitab-kitab fikih yang digunakan adalah berasal dari ulama-ulama Arab ya, menggunakan bahasa Arab. Ya, memang sumber ilmu itu kan berbahasa Arab. Sehingga mereka ya para ulama-ulama yang mengarang kitab itu mengarang kitabnya menggunakan bahasa Arab. Ya, akhirnya niat pun ditulisnya menggunakan bahasa Arab. Ya, sebenarnya dalam permasalahan ini tuh ada pembahasannya. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu ada pembahasan secara khusus. Misalnya sholatnya sholat fardu. Ya, maka harus ada 3 hal yang diniatkan. Yang pertama, niat sholat. Kemudian yang kedua, niat fardu.
Kemudian yang ketiga itu jenis sholat yang dikerjakan. Makanya kita sering mendengar usolli fardo zuhri, karena ini sudah mencakup 3 niat tersebut. Usolli, saya niat sholat, itu niat perbuatan. Fardo itu niat fardiyah, untuk membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Zuhri ini ta'yin, namanya menentukan sholat fardu apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau ia mengerjakan sholat fardu, maka 3 niat ini yang wajib untuk diniatkan. Saya melaksanakan sholat fardu zuhur. Ya, itu tidak mesti harus berbahasa Arab, tidak mesti. Ya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya tadi usolli fardo zuhri, itu dalam bahasa Arabnya. Ya. Kemudian kalau sholatnya sholat sunnah misalnya, sholat sunnah itu hanya 2 saja yang wajib diniatkan. Kalau tadi kan sholat fardu kan niat mengerjakannya, niat fardunya, dan niat jenis sholat yang dikerjakan. Kalau sholat sunnah 2 yang wajib dikerjakan. Kalau sunnahnya sunnah muqayyad, kayak sholatnya sholat duha, sholat tahajud. Nah ini yang wajib dikerjakan 2. Yang pertama niat mengerjakan, yaitu niatul fi'li, yaitu usollinya. Kemudian yang kedua ta'yinnya, jenis sholat yang dikerjakan. Jadi tidak diwajibkan dia meniatkan sunnah. Ya, dia tidak diwajibkan mengatakan usolli sunnata, misalnya sunnata apa? Sunnata duha. Itu tidak disunahkan seperti itu. Ya, cukup dia mengatakan usolli duha, itu sudah cukup. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, saya niat sholat duha, itu sudah cukup. Nah ini kalau seandainya sholat yang dikerjakan adalah sunnah muqayyad. Lalu bagaimana kalau sholat sunnah mutlak? Ya, sholat sunnah mutlak ya sudah, dia hanya niat satu saja, yaitu sholat ya usolli. Dia niat fi'il saja, niat mengerjakannya. Cukup dia mengatakan usolli, saya mau sholat, Allahu Akbar, itu sudah cukup. Ya, jadi untuk lafaz-lafaz tadi itu sebenarnya tidak wajib mesti menggunakan bahasa Arab. Ya, jadi boleh dia menggunakan bahasa Indonesia, atau dia di dalam hati ya sudah, dia niatkan saya melaksanakan sholat wajib zuhur, sholat fardu zuhur, saya melaksanakan sholat fardu asar. Ya, untuk hukum melafatkannya tadi sudah dibahas ya, bahwasanya dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, melafatkan niat-niat tadi itu hukumnya mustahab, bukan sunnah ya, mustahab, bukan sunnah. Jadi kita bedakan antara mustahab dan sunnah. Kalau sunnah tentu salah di sini, karena tidak ada dalil secara nas, ya, tidak ada perkataan Rasul, tidak ada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara sharih tidak ada yang memerintahkan kita untuk melafatkan niat. Ya, tapi hukumnya di sini adalah mustahab karena dalilnya apa? Dalilnya istihsan. Para ulama menganggap hal ini adalah perkara yang baik, tujuannya untuk menguatkan hati supaya menghilangkan waswas, ya sudah, lafatkan niat. Ya, seperti itu. Ya. Kalau dilanjutin banyak penjelasannya. Ya. Kan niat itu kan ibadah, ya. Iya. Salah satu ibadah itu kan harus sesuai contoh. Artinya kan kembali lagi ke permasalahan tadi kan ya. Orang yang mencontohkan tapi niat yang lama jadi ibadah kan begitu ya. Pandangan umumnya seperti itu. Iya. Walaupun Ustaz sudah menjelaskan bahwa itu bukan sunnah, tapi itu adalah mustahab. Nah, ini yang perlu mungkin satu saya kasih gambaran. Satu saya kasih kaidah. Tidak semua yang dikerjakan Rasul itu sunnah, dan tidak semua yang tidak dikerjakan Rasul itu haram. Itu kaidahnya. Karena saya kasih contoh. Ittija, apa itu ittija? Ittija itu apa ya? Tidur miring ya. Jadi dulu Rasul itu ketika setelah sholat fajar, ya setelah sholat sunnah 2 rakaat, itu beliau sambil nunggu qomat itu tiduran miring, ittija, muttajian. Nah ini hukumnya apa? Apa hukumnya? Kok di sini kita jarang ya di Indonesia ngelihat orang sambil nunggu sholat sambil nunggu qomat itu tiduran miring sambil nunggu qomat. Itu tidak ada yang mengerjakan, tapi ada yang mengerjakan. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwasannya hal tersebut sunnah. Ya, ala kulli hal, ittija yaitu tiduran miring sambil nunggu qomat itu diperselisihkan oleh ulama. Ya, ini dibahas di dalam ilmu usul fikih. Ya, ulama yang mengatakan bahwasannya ini tidak termasuk sunnah. Meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pekerjaan tersebut.
Dan sebagian ulama menganggap hal tersebut sunnah. Jadi kalau misalnya ulama yang menganggap hal tersebut sunnah, ya sudah, setiap menunggu qomat kita ittija bersama. Nah, ini kita melihat dari waqi'nya dulu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, jilsatu istirahah. Apa itu jilsatu istirahah? Duduk istirahat itu kalau kita mau ke rakaat selanjutnya. Kan biasanya nanti habis sujud, kemudian duduk dulu baru bangun. Nah, ini pun jilsatu istirahah juga diperselisihkan oleh ulama. Kenapa? Sebagian ulama menganggap ini sunnah karena dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama lagi menganggap ini bukan sunnah. Kenapa? Karena Rasul mengerjakannya di usia tua. Ada kemungkinan karena sudah lemahnya tubuh Rasul, maka tidak bisa langsung bangun. Nah, ini ala kulli hal diperselisihkan ya. Tapi kita tinggal mengambil pendapat yang lebih nyaman. Ya, pendapat yang menurut kita itu lebih lebih yakin lah. Ya, kita lebih yakin. Yang namanya ibadah, dalilnya ada, tata caranya ada. Siapa yang menyampaikan atau menjelaskan tata cara tersebut, apabila tata caranya tidak disebutkan oleh Rasul dan para sahabat, maka para ulama lah yang menjelaskan tata cara ibadah tersebut. Ya, jadi seandainya sholat tidak dijelaskan oleh Rasul dan tidak dijelaskan oleh para ulama, kita tidak tahu bagaimana sholat. Jadi kan dalilnya wa aqimus sholat. Ya, laksanakanlah sholat. Sekarang pertanyaannya, coba ada nggak dalil yang menjelaskan tentang tata cara sholat secara keseluruhan? Sholat itu rukuknya harus kayak gini, kemudian i'tidal seperti ini, kemudian setelah itu sujud seperti ini. Itu tidak ada satu dalil pun. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasul yang mencontohkan, kemudian contohkan lagi. Ya seperti itu. Iya. Menyambung tadi pertanyaan dari Pak Dadang. Iya. Masalah niat. Tadi kan Ustaz bilangnya al-amalu binniyat. Iya. Yang selama ini yang ada di masyarakat, terutama yang mungkin usia-usia di atas saya ke sana, itu kan mereka fokusnya usolli. Artinya, saya nggak bisa sholatnya terlalu ribet, niatnya bukan sholat niatnya. Kalau saya usolli sunata apa ini, gitu kan? Sehingga mereka itu tidak mau sholat. Kenapa? Karena mereka perbuatan pertama. Amal binniyat kan. Kalau katanya itu udah nggak benar, berarti nggak bisa. Saya nggak mau sholat karena saya nggak bisa niatnya. Sehingga itu menjadi faktor dia untuk tidak sholat kan gitu. Karena ribetnya niat itu tadi. Nah, sebenarnya gimana ini menyikapi seperti ini, Ustaz? Ya, sebenarnya orang tadi itu salah nanya Ustaz. Ya. Itu yang bilang makanya saya bilang tadi, orang usia yang di atas saya kan kebanyakan orang udah belum mengenal pendidikan agama, belum pernah ikut misalnya sekolah di pondok pesantren atau gimana gitu. Sehingga kan mereka berpatokan yang tadi itu. Cuma di otak mereka itu yang ada harus tahu niatnya. Kalau nggak tahu niatnya, maka akan tertolak ibadahnya. Sehingga mereka jadi udah saya nggak tahu niatnya, saya sholat kan saya cuma tunggang sujud apa gitu kan. Nah, ini kan yang kebanyakan yang ada di masyarakat kita sekarang yang udah umurnya udah lanjut lah, ya nggak pernah namanya pendidikan agama gitu. Ini yang jadi kebanyakan yang saya tahu, yang saya pernah berinteraksi dengan mereka itu seperti itu. Nah, gimana ini caranya supaya masyarakat itu sadar bahwa niat itu nggak perlu usolli atau gimana gitu? Ya sebenarnya mereka ini salah nanya Ustadz yang pertama. Kemudian yang kedua, perspektif niat menurut mereka itu sudah salah. Jadi gambaran niat menurut mereka itu sudah salah. Kan tadi sudah kita bahas ya, niat itu apa yang ada di dalam hati. Sedangkan lafadz itu hukumnya sunnah atau mustahab. Kita katakan lafadz itu hukumnya mustahab. Jadi kita tidak bisa membenturkan antara yang wajib dan yang mustahab. Kalau kita meninggalkan melafadzkan niat, sholat kita sah. Ya. Tapi kalau kita melafadzkan niat doang, tidak meniatkan dalam hati, sholat kita tidak sah. Nah, yang menjadi permasalahan, untuk orang-orang yang tadi, gambaran mereka niat itu apa yang dilafadzkan, ini sudah salah. Ya.
Jadi apa yang dilafadzkan itu adalah niat menurut mereka, itu bukan. Ya, jadi yang bagaimana solusinya? Solusinya mereka diajak ngaji, dijelaskan niat itu sebenarnya apa yang di dalam hati. Tidak mesti kita harus melafadzkan usolli fardu, itu tidak mesti. Mau pakai bahasa Indonesia itu tidak masalah. Atau cukup dia di dalam hati punya keinginan untuk melaksanakan sholat fardu, itu juga sudah cukup, sudah sah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kenapa? Ya, apa alasannya ya terjadi pemikiran seperti tadi? Yang pertama tadi, mungkin dia pernah ikut kajian, kemudian ustadz yang menyampaikannya itu tidak tuntas, ya, tidak menyampaikan secara tuntas, hanya menjelaskan bahwasannya niat itu seperti ini dan dilafadzkan seperti ini. Ini dilafadz niat. Kan namanya aja lafadz niat, bukan niat. Ya, lafadz niat. Niatnya mana? Niatnya di hati. Lafadznya mana? Yang diucapkan. Jadi beda. Ya, kita harus membedakan antara dua hal ini. Kalau niat ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Kalau tadi alasannya, kalau misalnya ibadah atau sholat harus niat, ribet. Ya niat itu rukun. Kalau nggak mau niat ya nggak bisa. Tapi tata cara niatnya yang menurut mereka ribet, nah itu yang harus kita simpelkan, yang harus kita sederhanakan. Tata cara niatnya seperti apa Ustadz? Ya sudah, cukup kamu di dalam hati meyakini ingin melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah misalnya. Itu sudah cukup menurut kamu. Gitu. Tapi kalau niatnya wajib gak? Wajib. Karena kalau dia tidak niat, maka sholatnya tidak sah. Jadi kita harus membedakan tadi antara niat dan lafadz, niat dan tata cara niat. Jadi tiga hal ini harus bisa membedakan. Niat itu hukumnya wajib karena berdasarkan hadis sahih, innamal a'malu bin niat. Ini wajib, tidak ada toleransi kecuali kalau memang menurut mereka susah banget. Sebenarnya ada satu madhab yang menganggap niat itu bukan wajib, yaitu madhab Abu Hanifah. Ya, madhab Abu Hanifah mengatakan niat itu hanya penyempurna ibadah. Tapi ini pendapat yang minoritas, pendapat yang marjuh. Ya, tentu kita merujuk kepada pendapat-pendapat mayoritas para ulama. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya niat itu hukumnya wajib. Jadi kita harus merujuk kepada pendapat jumhur. Tapi ingat, niatnya yang wajib, bukan lafadznya. Lafadznya hukumnya mustahab, bukan sunnah, mustahab. Tata caranya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu, Pak. Ya, jadi yang pertama kita harus lakukan atau kita sampaikan kepada orang-orang yang berpikiran seperti tadi, kita harus kasih tahu terlebih dahulu hakikat niat itu apa, lafadz niat itu apa, tata cara niat itu apa. Baru kita jelaskan satu persatu. Ya, jadi jangan sampai dicampur adukan lafadz itu dianggap niat. Ini udah salah. Karena sebagian masyarakat ada ya yang menganggap bahwasanya lafadz itu adalah niat. Ketika tidak dilafadzkan, maka sholatnya tidak sah. Ini juga salah juga, ini keliru. Karena melafadzkan ini bukan kewajiban. Ya, hanya untuk menguatkan hati saja. Karena intinya niat itu di dalam hati. Itu ya, Pak. Ya. Iya, kalau kayak saya pribadi menyampaikannya emang dari segi pertama ya kita pakai ilmunya, maksudnya kita susah gitu menjelaskan, oh ini begini. Mungkin bagi yang udah ya alim misalnya tahu istilahnya semuanya, mungkin secara itu ya akan lebih mudah gitu. Bismillah, mari doain aja, Pak. Dulu aja. Ya, oke, semangat sih. Ada lagi pertanyaannya? Mudah dong bertanya harusnya ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Karena pernah mendengar dan pernah baca kalau azam itu juga termasuk dihitung juga niat, itu gimana? Enggak, azam itu tidak dianggap niat. Karena beda ya. Para ulama membedakan antara istilah azam dan niat. Kalau azam dia memiliki jarak dari perbuatannya. Kalau niat itu berdekatan atau beriringan dengan perbuatannya. Jadi kalau misalnya azam itu dianggap niat, itu untuk apa? Para ulama membedakan antara dua istilah ini. Kalaupun seandainya penggunaan azam itu yang dimaksud dengan niat, itu mimbabil majas. Itu hanya majas saja, bukan hakikoh. Jadi penggunaan niat itu menggunakan kata azam ini adalah majas, bukan hakikoh, gitu ya.
Ada lagi? Satu atau dua pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah jam 6 ini? Pas jam 6. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian ilmunya dan nasihatnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dan pekan sebelumnya kita bisa sama-sama praktekkan dalam kehidupan kita, terutama dalam kita dalam beribadah. Tadi pertanyaan sudah cukup ya? Sudah jelas ya? Soalnya saya juga pernah nemu Pak kejadian kayak gitu. Ada beberapa orang bilang, sholat gerhana itu gimana niatnya gitu? Usolnya gimana usolnya? Salah satunya seperti itu gitu, misalnya makanya dengan patokannya niat itu yang susah ya enggak. Ya malu kalau orang dulu kan termasuk saya lah, termasuk saya. Udah ya ingatnya ada itu ya. Ini sholat sunnah, sholat gerhana gini, sholat jenazah gini. Aduh saya pusing ngapalin kagak hafal. Akhirnya apa ya efeknya? Ngerjain. Nah, dia nggak mau ngerjain, nggak mau sholat, itu gitu. Ya kita kembali lagi emang, ya maksudnya daya tangkap orang kan berbeda-beda Ustaz ya. Kadang-kadang itu seperti itu yang saya itu sekarang gitu ya di masyarakat gitu ya. Kita kadang-kadang ingin berbagi lah, ingin mengajak kebaikan sama tangga kita, sama saudara. Nah kadang-kadang ya itu kalau udah mentoknya ke situ kita jelasin. Yang penting kita niat dalam hati aja, nggak usah kita dilapangkan karena lapang itu sendiri sebenarnya ya yang tadi saya bilang itu. Tapi kan Pak, mindset mereka itu kan udah emang dari awalnya udah ditanam seperti itu akan susah gitu. Bagi orang-orang yang udah lanjut usia, dia itu kalau awalnya udah tahu A itu warna A seandainya begini, udah walaupun kita rubah A itu begini Pak, bentuknya begini, tetap mereka itu patokannya yang awalnya itu mereka dapat gitu. Makanya di kendala kita di masyarakat di itu tuh begitu kendalanya. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan Ustaz ya Pak. Saya jelas semua alhamdulillah, semoga bisa membantu orang-orang yang masih salah persepsi tadi untuk lebih baik ke depannya gitu dan tidak saklek dengan pendapat-pendapat itu. Amin. Baik, semoga bermanfaat. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas penyampaian ini Ustaz. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari penjelasan Ustaz ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan dijawab tadi. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita akan ketemu kembali di pekan-pekan selanjutnya membahas terkait dengan kitab ini dan materi lanjutannya. Mari sama-sama kita ajak terus saudara kita atau teman kita atau kerabat kita untuk sama-sama belajar. Apalagi di Ahad pagi ini kan waktunya luang. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan kita dalam beribadah. Baik, cukup ini saja. Kalau ada pertanyaan, kalau ada perkataan yang kurang tepat di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan satu lagi amalan yang besar dan jangan kita tinggalkan adalah salat selepas syuruk. Ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya boleh lanjut setelah. Puas kan?